Anda kembali di Ayu Today, pemirsa. Sebanyak 47 body pack telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa. Ya, dari jumlah tersebut, 27 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Buranggerang. Bahwa body pack yang kita temukan dari tim SAR gabungan jumlah ada 47 body pack dan ini sudah kita serah terimakan. Kemudian update dari hasil konsolidasi kepada pemerintah daerah bahwa waktu hari pertama pemerintah daerah memberikan informasi kepada Badan SAR Nasional bahwa jumlah masyarakat yang terdampak adalah 34 kepala keluarga dan 133 warga yang terdampak. Namun dalam perkembangannya ternyata bahwa jumlah rumah yang terdampak tersapu oleh bencana ada 35 rumah dengan jumlah korban 155, di mana dari 155 ini 75 dapat diselamatkan, kemudian sisanya waktu itu dalam pencarian. Dan hari ini yang saya sampaikan update pada jam 17.30 yaitu jumlah body pack yang kita temukan sudah 47 body pack. Dimana kalau tadi pagi informasi terakhir yang saya konfirmasi bahwa telah teridentifikasi 27 jenazah yang sudah. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat pagi Naura, bagaimana kondisi terkini proses pencarian korban longsor di sana? Selamat pagi Togi, Yasmin, dan pemirsa. Di pagi hari ini untuk proses pencarian korban di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini sudah dimulai sejak tadi pagi, walaupun memang bisa dikatakan cuaca di sini cukup buruk dikarenakan adanya hujan dengan intensitas sedang dan juga kabut yang semakin menebal tepat di belakang saya. Kalau misalnya Togi, Yasmin, pemirsa, bisa kita lihat ini di belakang memang untuk proses evakuasi korban sudah dimulai. Ada bantuan dari alat berat yang berukuran kecil, ini berjumlah 4 alat berat. Kemudian juga alat berat berukuran besar ada 2, yaitu ada di titik A1 yang di bawah sini. Kemudian juga di A1 yang sedikit menaik ke atas. Kemudian juga memang kalau misalnya terkait dengan cuaca buruk, ini beberapa hari kemarin memang cuaca sempat buruk seperti ini juga. Namun kalau misalnya kemarin-kemarin itu sempat dihentikan sementara untuk pencarian korban, namun di pagi hari ini sudah dimulai kembali untuk pencarian korban walaupun cuaca cukup mengganggu dikarenakan ya cukup dingin kalau bisa saya gambarkan di sini saat ini. Dan untuk alat berat ini sudah membantu untuk mengangkat dari tumpukan tanah, kemudian juga material, karena memang itu merupakan salah satu yang mempersulit untuk tim SAR gabungan mencari atau mengevakuasi korban dikarenakan untuk material seperti material dari rumah, sisa-sisa puing rumah, kemudian juga dari batang pohon yang berukuran besar sehingga mempersulit untuk mencari jenazah yang sekiranya masih ada tertimbun di dalam tanah. Dan kalau misalnya di total dari hari pertama hingga ini memasuki di hari kelima untuk evakuasi korban, total sudah ada 47 kantong jenazah dan 27 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Namun memang di hari ini diharapkan juga pastinya akan ditemukan kembali untuk kantong jenazah sehingga dapat memberikan juga kepastian kepada keluarga yang mencari anggota keluarganya yang hilang, karena diinfokan data dari Basarnas kalau misalnya untuk orang yang hilang ini dilaporkan masih kurang lebih berada di angka 32. Dan juga pastinya untuk
warga ini mengharapkan juga yang berada di pengungsian ini mengharapkan bisa kembali juga untuk ke rumahnya masing-masing, karena memang untuk warga yang di pengungsian ini tidak hanya dari warga yang terdampak rumahnya tersapu dari bencana longsor, tapi ada juga warga yang berada di sekitar Desa Pasir Langu ini namun berada di zona merah. Dan juga dari tim SAR gabungan ini setiap harinya, Togi, Yasmin, dan pemirsa, ini diturunkan sekiranya sebanyak 15 tim, dan satu timnya itu terdiri dari belasan orang, sehingga memang ini banyak sekali setiap harinya ratusan dari tim SAR gabungan, baik di zona ini, zona A1, kemudian ada juga di zona A2 yang lebih tinggi lagi di atas sana, ada juga di zona C, dan juga sekarang diperluas hingga ke zona B. Sementara itu, Togi dan juga Yasmin. Baik, Nora, ini terkait mungkin para pengungsi, mungkin apa saja yang dibutuhkan saat ini? Ya, Togi, kalau misalnya kita bicara tentang kebutuhan para pengungsi dari kemarin, saat saya menanyakan kepada para pengungsi apa sebenarnya yang mereka butuhkan hingga saat ini, mereka selalu menuturkan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah pakaian dalam, begitu. Karena memang untuk pakaian dalam menurut mereka itu dari ukurannya kurang variatif, sehingga ada yang merasa kekecilan, ada yang merasa kebesaran, dan masih kurang untuk pakaian dalam. Kemudian juga karena mayoritas di pengungsian itu banyak bayi dan balita yang ikut mengungsi bersama dengan orang tuanya, jadi pastinya membutuhkan pampers yang saat ini masih kurang. Dan juga kalau misalnya untuk toilet, bisa dibilang toilet sebenarnya mencukupi, namun karena jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang sekarang itu berada di angka 300 hingga 400 pengungsi yang berada di posko pengungsian utama yang di Balai Desa Pasir Langu. Togi. Baik, terima kasih banyak rekan Naura Syafika melaporkan langsung dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Bisa setelah hampir 2 pekan, banjir yang merendam Karawang berangsur surut. Ya, warga pun mulai bersih-bersih rumah mereka yang terkena banjir. Menggunakan air banjir, warga Kecamatan Teluk Jambe, Karawang mencuci pakaian serta perabotan rumah tangga mereka. Setelah 2 pekan, banjir surut secara perlahan. Meski demikian, pemirsa, masih ada rumah warga yang terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Meskipun banjir berangsur surut, namun aktivitas warga masih terbatas. Sementara itu, warga lainnya memilih bertahan di pengungsian. Data terkini menunjukkan masih ada sekitar 450 warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe yang mengungsi di beberapa titik terpisah. Pemda dan petugas terkait terus melakukan pemantauan serta penyaluran bantuan untuk warga. Pemirsa, meski mulai surut, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Subang, Jawa Barat. Ya, ratusan warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir debit banjir kembali naik. Meskipun sudah berangsur surut Selasa malam, banjir di Kabupaten Subang sendiri masih merendam lebih dari 2.000 rumah di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamanukan, Blanakan, Pusaka Nagar, Legon Kulon, dan Sukasari. Ketinggian banjir kini tinggal 50 cm. Sementara di 2 kecamatan yaitu Ciasem dan Pusaka Jaya, banjir sudah surut sepenuhnya. Meski demikian, lebih dari 100 warga masih bertahan di pengungsian di bawah flyover Jalan Pantura Pamanukan. Warga belum bisa kembali ke rumah karena kediamannya belum bisa ditempati. Selain itu, mereka khawatir banjir kembali melanda permukiman mereka. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Mudah-mudahan malam bisa pulang. Ini udah malam berapa Bu? Malam kedua. Yang dibutuhkan apa begitu? Hah? Yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan alhamdulillah makanan penuh. Ya, makanan ringan, makanan nasi alhamdulillah penuh sampai malam. Penuh. Cuman yang dibutuhkan ini pempes, saya minta kayu putih buat selimut anak-anak. Kan di sini banyak anak-anak, kasihan pada kedinginan kalau tidur. Ya, mudah-mudahan mah cepat pulang ke rumah aja, Pak lah, doain supaya ntar malam jangan hujan lagi. Para pengungsi berharap bantuan selimut hingga minyak kayu putih agar bisa menghangatkan udara dingin di bawah flyover. Sementara itu, kebutuhan makanan sudah terpenuhi.
Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, Mas dari Jawa Barat, bisa ratusan rumah di Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Ratusan rumah di perumahan Rumah Ningrat 1, Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi selama 2 hari dan buruknya drainase. Bahkan banjir meluas di 4 kelurahan, seperti di Kelurahan Margadadi, Karangmalang, Kapandean, dan Lemah Mekar. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter. Warga menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Korban banjir berharap pemerintah segera mengatasi persoalan banjir yang kerap merendam rumah mereka di saat hujan deras mengguyur. Warga juga berharap bantuan seperti makanan, selimut, dan obat-obatan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Banjir ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pesawat Smart Air jenis Caravan PKSNS jatuh di ujung pantai landasan 17 Bandara Dau Aturure, Nabire, Papua Tengah. Ya, kecelakaan diduga karena pesawat hilang tenaga. Ya, pemirsa, pesawat Smart Air PKSNS dengan tujuan Kaimana ini jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Dau Aturure. Kecelakaan diduga karena mesin pesawat mengalami gangguan sehingga jatuh ke laut. Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek mengatakan seluruh korban selamat dan dibawa ke rumah sakit. Petugas juga telah mensterilkan lokasi kejadian untuk memudahkan evakuasi pesawat. Yang penting aman semua dong. Korban sementara berdasarkan laporan awal dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dan sementara data awal hanya ada 13 plus 2 kru. Data awal. Tapi secara detail akan disampaikan oleh. Selamat semuanya.